Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran gaya bahasa dalam buku fiksi dan unsur pembangunan karya sastra. Karya 4.18 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Karya Fatmawati SPD, SMP Negeri 3 Singkawang. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengetahui gaya bahasa sebagai daya tarik buku fiksi, yang kedua mengetahui unsur pembangun karya sastra sebagai daya tarik buku fiksi, yang ketiga mampu membedakan gaya bahasa dalam karya sastra. Halo, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas materi majas dan unsur pembangun karya sastra. Apakah kalian tahu apa itu majas? Atau kalian pernah mendengar apa itu majas? Majas atau gaya bahasa adalah cara pengarang atau seseorang dalam mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Menurut Henry Guntur Tarigan, majas dibedakan menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas penegasan. Yang keempat, majas pertentangan. Majas perbandingan yang pertama ada personifikasi. Personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati, sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Contohnya, baru 3 km berjalan, mobil sudah batuk-batuk. Apakah mobil bisa batuk-batuk? Sedangkan batuk-batuk hanya bisa dialami oleh manusia. Yang kedua ada metafora. Metafora adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama. Yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan. Majas sindiran. Yang pertama ada ironi. Ironi adalah majas sindiran yang melukiskan sesuatu yang menyatakan sebaliknya dan apa yang sebenarnya. Yang kedua ada sinisme. Sinisme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata sebaliknya. Majas penegasan. Yang pertama ada pleonasme, yang kedua ada repetisi. Pleonasme adalah majas penegasan yang menggunakan sepatah kata yang sebenarnya. Repetisi adalah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali, yang biasanya digunakan dalam pidato. Contohnya, kita junjung dia sebagai pemimpin, kita junjung dia sebagai pelindung. Majas pertentangan. Ada antitesis. Antitesis adalah majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Yang kedua ada paradoks. Paradoks adalah majas pertentangan yang melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan, padahal maksud sesungguhnya tidak, karena objeknya berlainan. Unsur pembangun karya sastra sebagai daya tarik buku fiksi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada latar, yang keempat ada amanat, yang kelima sudut pandang, yang keenam latar belakang, yang ketujuh nilai-nilai dalam karya sastra. Tema adalah pembangun cerita dalam sebuah buku atau dalam sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3, tempat, suasana, waktu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja ya. Jangan lupa belajar.